Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan-kenikmatannya, di antaranya kenikmatan talabul ilmi, kenikmatan bisa duduk di majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita di majlis ini tercatat sebagai amal saleh. Amin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Islam adalah agama yang menyelamatkan umat Islam atau umat manusia dari kebinasaan di dunia dan kebinasaan kelak nanti di akhirat. Kita bisa mengambil pelajaran yang ada pada para sahabat Rasul Muhammad alaihissalatu wassalam, di mana mereka dengan dakwah yang dilakukan oleh Rasul, mereka selamat dari kesyirikan-kesyirikan, dosa yang mengekalkan dalam neraka. Mereka selamat dari jahiliyah. Mereka selamat dari berbagai macam kemungkaran-kemungkaran. Terselamatkan dari itu semuanya, menjadi hamba-hamba yang terbaik. Sampai-sampai disebut oleh Rasul, khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Umat-umat setelahnya, termasuk tabi'in, tabi'ut tabi'in dan berikutnya sampai hari ini, tidak akan bisa menjadi baik kecuali jikalau mengikuti jejak langkahnya pendahulu kita. Al-Imam Malik, beliau mengatakan sebuah kata-kata, la yasluhu hadil ummah illa bima saluha biha awwaluha. Tidak akan baik umat ini, umatnya Imam Malik, umat di zaman tabi'in atau tabi'ut tabi'in, tidak akan baik kecuali umat ini mempelajari ilmu yang telah menjadi baik generasi yang pertama, yaitu ajarannya Rasulullah Muhammad alaihissalatu wassalam. Hadirin kaum muslimin, maka marilah kita dari muqaddimah yang tadi kami sampaikan, marilah kita mengikuti petunjuknya Imam Malik agar kita menjadi baik. Belajarlah ilmu, bimbingan-bimbingan yang telah menjadikan baik para salafus saleh, yaitu ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW melalui dakwahnya beliau di zaman itu,
di zaman yang penuh dengan kesulitan, di zaman beliau sendirian, di zaman yang penuh dengan jahiliyah, di zaman yang penuh dengan kesyirikan, di zaman yang penuh dengan kemungkaran, Nabi bersabar mengajarkan ilmu demi ilmu, mengajarkan ayat-ayat Al-Quran. Dengan itu mereka keluar dari kesesatan. Disebutkan dalam Al-Quran, diantaranya dalam surat Al-Jum'ah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi ihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengutus seorang rasulnya. Rasul itu bahasa Arab, terjemahnya adalah utusan, dari kalangan ummiyin, dari bangsa manusia. Rasul itu membacakan ayat-ayat Allah, yatlu alaihim ayatihi uzakihim. Rasul itu mensucikan dan membersihkan manusia dari kotoran akidah, dari kotoran najis-najis. Rasul ini mengajarkan ilmu, yu'allim artinya mengajarkan ilmu. Apa ilmunya? Alkitabul hikmah, mendakwahkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, penuh dengan semangat. Kata Allah, manusia sebelum itu lafi dhalalim mubin, mereka dalam kesesatan yang sangat nyata. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Coba lihat para sahabat, mereka keluar dari kesesatan menuju hidayah karena apa? Dakwahnya Rasul alaihi salatu wasallam. Mereka selamat dari kesyirikan, dosa yang mengekalkan dalam neraka, menjadi ahlu tauhid, sehingga mereka dipastikan ahlul jannah. Yang tadinya kalau mereka tidak mendapatkan bimbingan Rasul dari dakwahnya beliau, dipastikan neraka. Sebagaimana Abu Lahab, Abu Jahal, di mana mereka tidak mau menerima dakwahnya Rasul, maka dipastikan neraka selamanya. Maka dakwah itu sangat bermanfaat, mengentaskan manusia dari dosa yang mengekalkan dalam neraka menjadi ahlu tauhid, yang dengan itu Allah izinkan mereka masuk dalam al-jannah. Bahkan dipastikan, karena Allah sudah memastikan mereka muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya, radhiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri tahtal anhar. Allah telah siapkan bagi mereka surga. Syekh Utsaimin Taimiyah mengatakan dengan ayat ini dan yang lainnya, semua sahabat pasti ahlul jannah. Masya Allah. Itu semua kaum muslimin melalui dakwah. Dakwah yang dilontarkan, yang diajarkan, yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dakwah tersebut berupa apa? Mengajarkan ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Hadirin kaum muslimin, harus ada dakwah di tengah-tengah umat manusia. Harus, walaupun itu adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Secara umum hukum dakwah adalah fardu kifayah. Adapun per individu, fa kullun bihasbih, semua tergantung dengan kemampuannya, karena masuk pada tawasabil haqqi wa tawasabis sabri, saling berwasiat untuk tetap di atas al-haq dan saling berwasiat untuk sabar di atas al-haq. Itu tugas pribadi kita masing-masing
dengan kemampuannya kita masing-masing. Tetapi secara umum dakwah itu adalah fardu kifayah. Artinya kalau ada orang yang tidak berdakwah tidak berdosa. Tetapi ketika fardu kifayah ini tidak dilaksanakan, maka berdosalah satu kaum tersebut. Allah berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaknya ada di antara kalian orang-orang yang mendakwakan al-haq, yang mendakwakan yad'un, mendakwahkan, mengajak kepada al-khair, kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Kalau tidak ada bagaimana? Dibiarkan yang mungkar tidak ditegur, yang melanggar dibiarkan melanggar, tidak ada upaya menasihati, tidak ada dakwah penyampaian ilmu, tidak ada yang mengajak kepada al-haq, tidak ada yang mengajak kepada ibadah. Apa yang terjadi? Yang akan terjadi binasa semuanya, dikutuk semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal itu. Allah berfirman tentang Bani Israel, lu'ina alladhina kafaru min Bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna munkarin fa'aluh labisa ma kanu yaf'alun. Dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan Nabi Allah Daud dan melalui lisan Nabi Allah Isa bin Maryam dengan sebab yang pertama, dzalika bima asaw, itu akibat kemaksiatan yang mereka lakukan, wa kanu ya'tadun, dan mereka adalah kaum yang menentang. Di antara sebabnya, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh, mereka dulu tidak melakukan upaya mengingkari kemungkaran. Tidak ada upaya nahi mungkar, tidak ada upaya penasihatan, tidak ada upaya amar ma'ruf nahi mungkar, tidak ada upaya dakwah di tengah-tengah mereka. Hadirin kaum muslimin, kita perhatikan diri kita. Kita dulu sebelum mengenal dakwah sunnah ini, sebelum kita mengenal dakwah tauhid ini, gimana posisi kita? Bagaimana kondisi kita? Di waktu itu belum tahu apa-apa, kondisinya jauh dari ilmu, jauh dari al-haq, tidak tahu tauhid, bahkan mungkin jatuh pada kesyirikan. Karena mayoritasnya adalah animisme, dinamisme. Dulu kita sebelum mengenal dakwah sunnah ini, bagaimanakah kita? Mungkin di antara kita ada yang ahlul bid'ah, yang mengamalkan bid'ah, bahkan menyebarkan bid'ah dan memperjuangkannya. Mungkin di antara kita sebelum mengenal dakwah ini ahlul maksiat, ada pemabuk, penjudi, dan yang lain. Mari kita lihat betapa besarnya nikmat bisa mengenal agama Allah ini, betapa nikmatnya bisa mengenal Al-Quran wa sunnah ini, merubah kita dari dulu seperti itu menjadi sekarang seperti ini. Itu tak lain adalah melalui dakwah yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kita, yang mengajak untuk duduk di majelis ta'lim,
Walhamdulillah Allah berikan kepada kita hidayah, dimudahkannya bisa mengikuti ta'lim, dimudahkannya bisa mengikuti dakwah, dimudahkannya bisa memahami agama, dimudahkannya bisa mengamalkannya. Walhamdulillah. Itu satu nikmat yang luar biasa dalam hati kita, dan itu nikmat yang harus kita banggakan, harus kita gembira dengannya, karena nikmat ini lebih baik daripada dunia beserta isi. Allah perintahkan dalam Al-Quran, Qul fabifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah olehmu ya Rasul kepada para sahabatmu, dengan nikmat dan dengan keutamaan yang Allah berikan kepada kalian berupa ilmu tauhid, akidah yang benar, iman yang kuat. Fabidzalika falyafrahu, dengan nikmat itu hendaknya kalian bergembira, berbangga, bersukacita. Ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan, daripada nikmat yang diberikan kepada Persia dan Romawi, perbendaharaan emas dan perak, adijaya di waktu itu dua negara ini. Para sahabat mendapatkan limpahan hidayah dan ilmu yang bermanfaat. Itu adalah kenikmatan yang besar. Coba kita lihat ya kaum muslimin. Sekali lagi, kita sedang menunaikan firman Allah Azza wa Jalla, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Allah, hendaknya kalian membicarakannya sebagai bentuk syukur kita. Alhamdulillah, syukur kita. Dengan demikian ya kaum muslimin, marilah kita memikirkan putra-putri kita, lingkungan kita. Mereka sangat membutuhkan dakwah ini. Di samping kita untuk istiqamah agar bisa terus, karena iman dan amal itu tidak hanya sekarang yang dilihat, bahkan penutupnya. Innamal amalu bil khawatimi, senyata lain amalan itu dilihat penutupnya. Bagaimana supaya kita yang sudah mendapatkan hidayah tetap di atas hidayah, dan bagaimana supaya saudara-saudara kita yang belum mendapatkan hidayah, mereka mendapatkan hidayah. Terlebih khusus putra-putri kita, cucu-cucu kita yang membutuhkan terhadap dakwah ini berlangsung, agar semakin banyak yang mengenal dan mendapatkan nikmat ini. Hadirin kaum muslimin, Nabi kita Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasalam beliau menggambarkan pentingnya dakwah. Dalam salah satu hadis yang disebutkan Imam Nawawi dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, mengatakan, mathali wa mathalukum kamathali qaumin ala safinatin istahammu ala safinatin. Penggambaranku dengan kalian wahai umat manusia adalah seperti halnya satu kaum yang menaiki kapal. Mereka berebut untuk bisa berada di dek yang paling atas, tetapi itu tidak mungkin. Semuanya di atas, tidak mungkin. Dibagilah mereka, mereka pun mengundi antara mereka. Selesai diundi, diketahuilah, fabaduhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Sebagian masuk ke dek atas, sebagian tengah, dan sebagian lagi di dek bagian bawah. Namanya kapal itu pakai bahasa dek, Pak. Ngertosnya deknya? Dek itu tingkatan. Fakana alladhi fi asfaliha idza saqaw min al-ma' maru 'ala man fawqahum. Kata Nabi, mereka-mereka yang ada di dek paling bawah, apabila mereka hendak mengambil air minum,
Mereka harus naik ke atas, melewati orang-orang yang di atasnya, baru bisa mengambil. Bolak balik begitu. Bolak balik begitu. Akhirnya yang bawah punya pikiran, kita ini kan di paling bawah. Di bawah kita banyak air. Kenapa kok repot-repot harus ke atas? Air apa yang dimaksudkan? Air laut. Di bawah ini kan banyak air. La arakna fi nasibina hadha harqan lam nu'di man faqana. Kalau kita lubangi kapal ini, kita dapat air. Kita tidak perlu lagi naik ke atas. Kita tidak mengganggu yang di atas kita. Kita lubangi. Kita toh dapat air dari bawah. Airnya melimpah ruah. Tentunya begitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, lau taraku, kalau yang di atas membiarkan yang di bawah ala ma aradu, untuk mereka melakukan apa yang mereka inginkan, tidak dihalangi, tidak dicegah, tidak diingatkan, tidak ada upaya nahi mungkar, maka halaku jami'an, mereka akan binasa semuanya. Yang di dek paling bawah, yang tengah, yang atas akan binasa. Kenapa binasa? Kenapa? Kapalnya tenggelam, mati kabeh, tenggelam. Wa in akhaduhum, namun jikalau yang di atas berupaya mengingatkan, menegur, menasihati, mencegah dari apa yang mereka ingin lakukan, najau jami'an, selamat mereka dan semuanya akan selamat. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Inilah penggambaran dakwah yang Nabi sampaikan kepada umat manusia. Kalau tidak ada yang menjalankan roda dakwah ini, maka akan binasa semuanya. Hadirin yang kami muliakan, jangan sampai kita yang tahu tentang al-haq kemudian malas dalam mendakwahkannya, justru kelak na'udzubillahi min dzalik terkena azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan siksaan itu kaum muslimin merebaknya itu merata. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian dengan adanya siksaan yang bukan hanya menimpa para pelaku kemaksiatannya saja. Artinya itu juga menimpa kita. Itu juga menimpa anak-anak kita. Kapan itu kaum muslimin? Ketika kita tidak melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ketika Allah murka kepada mereka-mereka pelaku dosa dan mereka-mereka yang tidak mau menegakkan dakwah ini. Hadirin kaum muslimin, Nabi pernah ditanya, afanuhlikuna wa fina salihun? Apakah kita ini akan dihancurkan oleh Allah padahal di tengah-tengah kita ada orang-orang yang salihun, orang-orang yang saleh? Maka Rasul mengatakan, na'am, idza kathural khabath, ya, akan dihancurkan
umat ini, walaupun ada orang yang saleh, ketika kemungkaran itu merebak di mana-mana, maka marilah kita kaum muslimin berupaya setiap kita tampil ikut serta andil dalam dakwah agar supaya umat ini tidak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan siapapun yang menjadi pengikutnya adalah para duat, para dai. Disebutkan dalam Al-Quran, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah olehmu Rasul, ini adalah jalanku yang lurus. Aku berdakwah. Lihat, ad'u. Aku berdakwah. Aku mengajak umat manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ala basiratin, dengan ilmu basirah. Aku kata Nabi, wa man ittaba'ani, dan siapapun orangnya yang mengikutiku. Kita kaum muslimin adalah orang-orang yang mengikuti Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah pilih di tengah-tengah umat ini mengenal tauhid was sunnah. Allah berikan kepada kita ilmu sehingga kita bisa mengerti tentang syirik, bahaya syirik dan bahaya kebid'ahan. Walhamdulillah. Sekali lagi, syukur itu. Di antara bentuk syukur kita ya kaum muslimin adalah dengan mendakwakannya, mengajarkannya kepada orang-orang yang belum mengerti. Itu dia bentuk syukur kita menjadi umat Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, adalah dengan kita memperbanyak talabul ilmi dan menyebarkan ilmu di tengah-tengah masyarakat. Kata Nabi, aku dan siapa saja yang mengikutiku. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi, kenikmatan yang ada pada kita ini, bentuk syukurnya adalah dengan kita menjaganya. Jaga nikmat ini dengan kita terus menerus istiqamah di atasnya, dan itu wajib. Qul amantu billahi thumma istaqim. Katakanlah olehmu, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Istiqamah ay dawamu ta'ah, terus menerus dalam keadaan taat. Itu hukumnya wajib. Allah sebutkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan beribadalah kalian kepada Allah sampai datang kepada kalian kematian. Itu menunjukkan bahwa ibadah itu terus sepanjang hidup kita sampai kita mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali kalian dalam keadaan berislam. Itu semuanya menunjukkan kewajiban istiqamah. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan kita tetap thalabul ilmi. Kenapa? Karena ilmu itu adalah penguat iman. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin beliau mengatakan, la yakunul imanu illa bil ilmi. Tidak mungkin seorang itu beriman tanpa ilmu. Bagaimana masuk iman dalam hati?
Bagaimana keyakinan menjadi kuat? Bagaimana dia bisa melakukan sebuah amalan tanpa dorongan iman? Dan iman itu ada dan menguat adalah dengan adanya ilmu. Berarti talabul ilmi itu terus menerus kita lakukan dalam hidup kita sebagai asupan bagi iman kita dan penguat bagi iman kita. Ta'lim itu berjalan, ta'lim itu terus diadakan, butuh kesemangatan setiap kita, butuh andil setiap kita dalam dakwah yang besar ini, dakwah tauhid, dakwah sunnah. Itu masing-masing adalah apa? Kepentingannya kita masing-masing. Kepentingannya kita masing-masing. Coba kita lihat sekarang bandingannya. Sebuah kebinasan yang sangat jelas. Perhatikan. Dulu kita tidak tahu apa-apa. Mungkin jatuh pada kesyirikan, kebidahan, kemungkaran, kemaksiatan yang besar-besar. Setelah itu Allah berikan nikmat hidayah. Allah bersihkan kita dari itu semuanya. Dan Allah jadikan kita sebagai hambanya yang mukmin. Alhamdulillah. Perjalanan ini bertahun-tahun. Kemudian ternyata nikmat ini lepas kembali. Hilang. Pudar bahkan luntur bahkan sirna. Dicabut oleh Allah Azza wa Jal dari diri kita. Kembali kita menjadi awam nas, menjadi kembali kepada kebidahan, bahkan kembali menjadi musyrikin. Bukankah itu adalah sebuah kebinasan yang nyata? Bukankah itu adalah satu hal yang menakutkan? Hilangnya hidayah diganti dengan lawannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu pembahasan Syekh Ubaid Al-Jabiri dalam risalah beliau, dari ceramah beliau dan kemudian ditulis tentang as-sabat 'alal haq, kokoh di atas al-haq. Di antara pembahasannya adalah pembahasan tentang waspadailah adanya at-taghayyur, perubahan dari tadinya beriman menjadi kafir, dari tadinya di atas hidayah menjadi dhalalah. Waspadailah. Nabi menyebutkan itu dalam hadisnya. Badiru bil amali fitanan kakida'il lail mudlim yusbihu rajulan mu'minan wa yumsi kafira aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'ard min ad-dunya. Segeralah beramal, jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena akan datang fitnah-fitnah yang merintangi, yang menggoda, yang menghasut, yang merusak. Fitnah-fitnah itu setiap hari bertambah parah, bertambah dahsyat, bertambah berat. Seperti datangnya potongan malam. Tadinya hanya sore, kemudian gelap, kemudian masuk waktu maghrib, kemudian gelap, pekat, dan seterusnya. Hadirin sekalian, Nabi sampai mengingatkan dari adanya fitnah-fitnah itu, seorang bisa menjadi kafir. Yusbihur rajulu mu'minan, ada seorang di waktu pagi dia mukmin, uyumsi kafira, namun ternyata di waktu sore dia kafir. Kurang dari 24 jam mengalami perubahan yang drastis, yang sangat dahsyat, drastis sekali. Anjlok dari mukmin jadi kafir kurang dari 24 jam.
wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Ada yang di sore hari mukmin, di waktu pagi harinya dia telah kafir. Perubahan. Bukan hanya lemah, bukan hanya pudar. Perubahan. Dari iman menjadi kufur. Apa sebabnya? Dunyawiyah. Yabi'u dinahu bi'ard minad dunya. Dia jual agamanya dengan dunyawiyah. Dan dunyawiyah itu sekarang ini adalah hal yang kita lagi kejar. Duniawi itu, siapa orang mengejarnya? Padahal itu bisa menyebabkan orang murtad. Mungkin ada contoh di antara kita, fulan, Masya Allah dulu orangnya aktif ta'lim, dulu Masya Allah orangnya Masya Allah sholatnya, tapi diawali dengan fitnah, kekurangan ekonomi, kesulitan ekonomi. Akhirnya dia bekerja, berdagang, yang itu semua hukumnya halal awalnya. Tapi karena kesibukan itu mulai dia jarang taklim, mulai tidak nampak hidung batangnya, batang hidungnya, sampai kebalik hidung batangnya. Batang hidungnya gak kelihatan lagi. Mulai berubah pakaiannya. Sudah tidak lagi nampak sunnah di anggota tubuhnya. Akhirnya dia menjadi komunitas, sesuatu kelompok, baik itu ahlul bid'ahnya atau kemaksiatannya, dan hilang, tidak nampak lagi sunnah pada dirinya. Ini mengenaskan. Na'udzu billahi minadh dhalal ba'dal huda. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan setelah tadinya kita mendapatkan hidayah. Barakallahu fikum. Ada satu doa yang disebutkan dalam satu riwayat, Nabi sering sekali berdoa dengan doa ini. Satu riwayat Imam Tirmidzi, satu riwayat Imam Muslim. Di dalam riwayat Imam Tirmidzi, Nabi berdoa, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Aisyah bertanya kepada Rasul, innaka tukthiru bihadad du'a. Wahai Rasul, engkau sering sekali berdoa dengan doa ini. Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal telah diampuni semua dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Nabi saja mohon agar dikokohkan, karena waspadalah itu menunjukkan ada yang ditakutkan, menunjukkan ada sesuatu yang ditakutkan. Apakah itu? At-taghayyur, adanya perubahan. Rasul memberitahukan kepada Aisyah, qulub bani Adam baina usbi'ain min asabir rahman yuqallibuha kaifa syaa. Hati-hati manusia di antara dua jemarinya Allah Azza wa Jalla, Allah membolak-balikannya sekehendaknya. Dan itu mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi berdoa, wa ya musrifal qulub isrif qalbi ala ta'atik. Wahai Zat yang mengatur hati, arahkanlah hatiku untuk taat kepadamu. Nabi berdoa. Apalagi kita, Nabi saja berdoa minta sabat, apalagi kita. Allah Subhanahu wa ta'ala yang
memegang hati-hati kita. Allah al-Muqallib, zat yang membolak-balikan hati. Tapi waspadalah. Tetapi wahai kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, Allah membalikkan hati manusia dari baik menjadi buruk, dari hidayah di atas hidayah menjadi dhalalah. Itu ada faktor. Itu ada faktor. Faktornya adalah kita sendiri. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Falamma zahu azaghallahu qulubahum." Tatkala mereka menentang, maka kami jadikan hati mereka menjadi hati yang menentang. Diawali dari manusianya. Diawali dari kemungkaran dilakukan oleh orang itu. Maksiat, merasa aman, dosa lagi, maksiat lagi, melanggar lagi, menyimpang lagi, mulai dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dijadikanlah hatinya sebagai hati penentang. Falamma zahu, tatkala mereka menentang, melanggar, menyelisihi, azaghallahu qulubahum, Allah jadikan hati mereka menjadi hati yang menentang. Unzuru barakallahu fikum, lihat, setelah kita tahu bahaya yang satu ini mengancam siapapun di antara kita, betapa butuhnya kita dengan sebab-sebab yang menyebabkan kokohnya iman. Betapa butuhnya kita sebab-sebab yang menjadikan kita istiqamah di atas al-haq sampai kita mati. Di antara sebab-sebab itu adalah adanya majlis-majlis ilmu, adanya dakwah di antara kita, adanya tawasabil haqqi, tawasabil sabri, melalui kajian-kajian yang ada. Betapa butuhnya kita wahai kaum muslimin dengan hal itu. Karena keistiqaman itu adalah dengan ilmu. Mana dalilnya? Istiqamah itu dengan ilmu. Firman Al-Quran dalam Al-Quran disebutkan, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Sesungguhnya mereka orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Istiqamah itu setelah dia memiliki iman, setelah dia memiliki ilmu yang mengokohkan imannya. Rabbuna Allah, Rabb kami Allah. Hal itu menyebabkan dia istiqamah. Hadirin yang kami muliakan, sahabat Rasul yang bernama Hanzalah, satu hari Abu Bakar Siddiq berjumpa dengan beliau. Abu Bakar Siddiq bertanya, "Kaifa haluka ya Hanzalah?" Apa kabarnya wahai Hanzalah? Qala Hanzalah, sahabat ini mengatakan, nafaqa Hanzalah. Hanzalah sedang terkena penyakit munafik. Hanzalah ini munafik. Hanzalah ini munafik. Tidak ada pak. Munafik ngaku itu enggak ada. Munafik itu menyembunyikan kekafiran, menampakkan keislaman dalam rangka menipu agar diaku sebagai muslimin. Kok ngaku munafik? Ya diusir pak. Ada apa? Perhatikan, kita bisa apa bahasa kita? Jauh sekali iman kita dengan para sahabat. Kita masih cetek. Jauh dari para sahabat.
Sahabat saja merasakan ini. Coba kita lihat. Kunna idza jalasa 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bil jannati wan nar hatta ka'anna ra'ya 'ainin. Kalau kita sedang duduk di hadapan Rasul, mendengarkan ilmu, datang ke majelisnya Rasul, talabul ilmi, Nabi bicara tentang surga, seakan-akan kita melihatnya. Iman naik. Kalau Nabi bicara tentang neraka, takut, seakan-akan kita melihat neraka. Iman naik dengan talabul ilmi. Weda roja'na, namun kalau kita sudah pulang ke rumah masing-masing, afasnal azwaj wal aulad dhayat, kita terlena dengan urusan-urusan jual beli kita, perdagangan kita, usaha kita. Kita lupa dari nasihat-nasihat Rasul. Iman kita turun. Kita lupa dengan ilmunya Rasul. Dengan sebab urusan perdagangan, urusan anak, urusan harta, urusan duniawiyah. Fanasina katsira. Kita banyak lupa. Dengan demikian melanggar dan menyelisihi. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Coba lihat. Sahabat ini peka. Hidup hatinya, merasakan naik dan turunnya, mengkhawatirkan dirinya dengan kesibukan duniawiyah yang itu halal, bukan perkara yang haram. Abu Bakar Siddiq, orang terbaik setelah Rasul, mengatakan, kalau begitu sama dengan Ta'al, mari nadhabina ila Rasulillah. Mari, kalau begitu kita berangkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi, agar meningkatkan iman lagi. Hadirin kaum muslimin, coba lihat hikmah di balik kisah tadi. Kita ini imannya dengan para sahabat sangat jauh. Kita ini ilmu kita dengan para sahabat sangat jauh. Amal ibadah kita dengan para sahabat sangat jauh. Kalau para sahabat saja mengkhawatirkan keistiqomahan karena terlena dengan duniawiyah, apalagi kita. Apalagi kita, iman kita lemah, terkena satu saja kesulitan duniawiyah bisa menghempaskan kita dari dakwah ini. Terkena satu syubhat saja, terhempas kita dari dakwah ini. Para sahabat solusinya adalah dengan mendatangi majelis ta'lim guna meningkatkan ilmu. Apalagi kita, wahai salafiyin, wahai ahli sunnah. Dengan demikian ya kaum muslimin, alangkah butuhnya sekali lagi kita dengan dakwah ini. Alangkah butuhnya kita dengan majlis-majlis ta'lim yang di situ kita dinasihati, di situ kita ditegur, di situ kita diingatkan, di situ kita diperintahkan agar menjadi orang yang baik. Karena kaum muslimin, mari kita semangat dalam menjalankan roda dakwah ini. Jangan sampai majlis ini ditukar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang lain. Itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. May yartad minkum an din fasawfa ya'tillahu biqamin. Siapa yang murtad dari agamanya, Allah akan gantikan dengan kaum lain. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu.
Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Jangan sampai orang-orangnya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang merasa tidak butuh dengan ilmu, sebentar lagi akan diganti oleh Allah Azza wa Jalla dengan orang lain. Itu sudah sering kita dapati. Sehingga di satu tempat cerita, fulan di mana? Wah, Ustaz, sudah enggak ngaji lagi. Hah? Loh, dia dulu Masya Allah loh. Dia ketika perang di depan loh. Perang Ambon. Sekarang Ustaz, rokok, gitaran. La haula wala quwata illa billah. Dicabut nikmat iman, diganti dengan maksiat. Itu bukan 1 2, Pak. Banyak. Wajah-wajah baru nampak dalam taklim. Wajah-wajah lama menghilang. Itu semuanya kaum muslimin jangan sampai terjadi pada diri kita. Fitnah itu disebutkan tadi dalam hadis, silih berganti, tambah hari, tambah zaman, tambah dahsyat. Berapa banyak fitnah yang skopnya internasional, dari Hajuri yang sebelumnya Muhammad al-Imam, yang sebelumnya Sururiyah Muhammad Surur Zainal Abidin, yang sebelumnya Qutbiyah Said Qutb dan yang semisalnya, yang sebelumnya terus sudah berlalu. Tambah dari situ fitnahnya ini, fitnahnya itu, sangat mengerikan. Maka kaum muslimin sekali lagi, kita sangat membutuhkan terhadap dakwah ini. Dan ingat, dakwah ini tidak butuh kita. Dakwah ini tidak butuh kita. Allah yang memiliki dakwah ini kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan orang-orang yang akan menggerakkan dakwah ini. Yang butuh kepada dakwah ini adalah kita. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ke depan mari kita pikirkan putra-putri kita yang sekarang ini sudah pada dewasa. Umuran SMP, SMA, bahkan mungkin sudah banyak yang tamat dari MA kita, marhalah aliyah kita, dari TD kita. Kalau dakwah ini tidak kita semangati, kegiatan dakwah Ahlus Sunnah ini pudar, tidak ada lagi yang memikirkannya, tidak ada lagi yang menjalankannya. Bagaimana dengan putra-putri kita? Bagaimana nasibnya mereka? Bagaimana pendidikannya mereka? Padahal itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, jangan sampai kita dipertemukan dengan anak-anak kita finnar, di neraka. Akibat keteledoran kita hari-hari ini yang lemah dalam dakwah, lemah dalam pendidikan. Akibat kita-kita ini yang melempem, tidak semangat dalam kajian, tidak semangat dalam ta'lim. Akhirnya anak-anak kita mencontoh kita. Bapak-bapak mereka pada futur, bapak-bapak mereka sudah tidak mengadakan kajian dan ta'lim. Akibatnya mereka jatuh pada maksiat dan dosa.
ketika kelak di akhirat bertemu dengan bapak-bapaknya finnar. Loh, apa begitu? Iya. Dalam Al-Quran disebutkan kewajiban orang tua menjaga mereka dari neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kewajiban orang tua menjaga mereka dari api neraka. Bagaimana caranya? Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Allimuhum wa addibuhum." Ajari mereka ilmu agama, waddibuhum, dan didik mereka dengan pendidikan adab-adab Islami. Itu cara orang tua menjaga anaknya dari api neraka. Bagaimana orang tua bisa mendidik? Dia saja sudah tidak terdidik. Bagaimana dia akan menjaga anaknya dari neraka? Orang tuanya saja tidak berhasil menjaga dirinya dari api neraka. Ketika orang tua tidak bertanggung jawab, mengakibatkan teledor, mengakibatkan anaknya dosa dan maksiat, maka orang tuanya adalah penanggung jawab utama. Rasul mengatakan, ar-rajulu ra'in fi ahli baitih. Seorang bapak adalah pemimpin dalam rumah tangganya, wa mas'ulun ra'iyatihi, dan dialah yang akan diminta pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Anaknya masuk neraka, dia akan mengatakan, ya Allah, orang tuaku tidak tanggung jawab. Ya Allah, orang tuaku tidak berupaya menjagaku dari neraka. Ya Allah, orang tuaku itu yang tidak mendidikku. Kenapa kamu enggak sholat? Orang tuaku yang tidak mendidikku sholat. Kenapa kamu tidak bisa melakukan ini dan itu? Saya enggak tahu ilmunya. Orang tuaku itu yang terus seperti itu. Kenapa kamu syirik? Wah, orang tuaku itu tidak mengajarkan kepadaku tauhid. Sama-sama finnar. Na'udzubillahi min dzalik. Tsumma na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai itu terjadi. Mari kita berupaya meningkatkan iman dan mendidik putra-putri kita dengan iman, agar supaya apa? Berjumpa kelak di surga. Walhaqnahum dzurriyyatahum biimanin. Kami gabungkan mereka kembali dengan keluarga-keluarga mereka kelak di surga, karena mereka sama-sama sebagai mukminin. Dipertemukan dengan keluarga kita masing-masing di surga, karena semuanya mukminin, mukminat, menggembirakan. Bagaimana caranya? Dengan kita semangat terlebih dahulu dalam dakwah, semangat dalam thalabul ilmi, semangat dalam mendatangi kajian, semangat dalam mendidik, semangat dalam mengurusi pondok, semangat. Wah, kita kaum muslimin. Dakwah itu sendiri kaum muslimin adalah aktivitas yang sangat besar. Kami akan sampaikan ya kaum muslimin beberapa dalil keutamaan dakwah. Satu sisi itu kebutuhan kita. Satu sisi itu kebutuhan anak istri kita. Satu sisi itu menghalangi adanya azab berupa laknat yang tadi telah kami sampaikan di awal. Yang berikutnya akan kami sampaikan tentang keutamaan dakwah itu sendiri. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebaik-baik amaliyah adalah amaliyah dakwah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa man ahsanu qalan mimman da'a ila Allah
wa 'amila salihan. Disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Fussilat ayat yang ke-33. Wa man ahsanu qawlan, dan siapakah orangnya yang lebih baik ucapannya daripada seorang yang mengajak manusia menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dakwah adalah amalan yang mulia. Dakwah itu kaum muslimin amal jama'i, amal yang dilakukan bersama-sama. Tidak hanya ustadznya tok, tetapi panitianya yang menyediakan tempat, yang publikasinya, yang sarana prasarananya. Demikian pula pendidikan yang mengadakan tempatnya, yang membeli tanahnya, yang membangun, yang memikirkan. Semua bagian dari dakwah. Karena dakwah itu amalan jama'i. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan di dalam kitab beliau Miftah Darus Sa'adah, dakwah itu bagian dari jihad, memperjuangkan agama Allah fi sabilillah. Beliau mengatakan jihad itu ada dua bentuk. Yang pertama jihad bisayf wasinan, dengan senjata berupa pedang dan tombak. Yang kedua jihad bil hujjati wal burhan, jihad dengan argumentasi dan ilmu hujjah. Jihad ya kaum muslimin bukan mencari mati, bukan mencari mati. Kalau jihad itu doktrinnya mencari mati, para sahabat nggak perlu pakai baju besi, Pak. Nggak perlu bawa senjata. Nih saya datang sini memang untuk mati, dah penggal saja. Gak begitu. Jihad itu meninggikan kalimatullah, memenangkan kalimatullah. Litakuna kalimatullahi al-ulya. Jihad itu, berjuang itu adalah dalam rangka agar kalimatullah itu mulia, tinggi. Kemenangan demi kemenangan itu yang diharapkan. Seandainya mendapatkan kematian sebagai syahid, itu adalah rizku minallah. Tetapi jihad itu intinya adalah li'ilai kalimatillah, meninggikan kalimatullah. Jihad dengan senjata dan dengan ilmu, mana yang lebih afdal? Dengan ilmu, Pak. Kata Imam Ibnu Qayyim, jihad dengan senjata dibandingkan dengan jihad dengan ilmu, itu lebih afdal jihad dengan ilmu. Kenapa demikian? Karena yang pertama kata beliau, jihad dengan senjata musytarikun fi katsir. Banyak orang bisa asalkan dia mau belajar lari, renang, tiarap, melempar, manah, pedang. Kalau sekarang tembakan tinggal di gini-gini kentok, Pak. Nggak pakai pusing. Tekan saja sudah keluar amunisinya. Apalagi sekarang pakai tinggal di komputer saja. Orangnya nggak nongol. Tik. Senjatanya sudah lari sendiri. Dari sisi pelakunya banyak yang bisa. Dari sisi senjata mudah, ringan, pelajari gampang. Dari sisi musuh mudah, ringan, kelihatan musuhnya sana itu. Musyrikin, kafirin, penjajah itu. Tapi kalau berjihad membela agama Allah dengan ilmu, pelakunya sedikit. Tidak semua orang mampu. Yang kedua, senjatanya ilmu. Harus dipahami dengan mendalam, dikuasai, dihafal. Dan yang keempat, yang ketiga, musuhnya lebih banyak. Musyrikin, kafirin, ahlul bid'ahnya, ahlul maksiatnya, munafikin, liberalinya, terorisnya. Wah, banyak sekali.
Asy-Syaikh Muhammad ibni Saleh Al-Utsaimin ketika beliau ditanya jihad mana yang sekarang lebih afdal, qala jihadun bil ilmi afdal jihad fi hadzal asr. Berjuang dengan mengajarkan ilmu, menebarkan ilmu adalah seafdal jihad di zaman sekarang ini. Ini pahalanya, Pak. Sehingga orang yang mengadakan taklim, menghadiri taklim, mengajarkan ilmu, belajar ilmu, itu semuanya adalah sedang berupaya untuk meninggikan kalimat Allah, berupaya membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pahalanya sangat besar. Mendapatkan pahala masing-masing kita dan pahala orang yang mengikuti dakwah kita. Ad-dalu 'alal khairi kafa'ilih, orang yang menunjukkan kepada kebaikan maka dia seperti orang yang mengamalkannya. Rasul mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Artinya kita diperintahkan menjadi dai semampu kita. Antum bisanya sekarang ini umpamanya posting jadwal kajian, maka gerakan tanganmu posting jadwal kajian itu kepada kaum muslimin, agar supaya mereka bisa tahu adanya kajian, tahu adanya taklim. Berharap kepada Allah melalui postinganmu atau nasihatmu orang itu datang ke majelis taklim. Semangat apa yang kita bisa lakukan? Yang bisa mengajar, yang bisa menjadi mudaris di pondok-pondok, menjadi mudaris. Didikan anak kita, mereka penerus kita. Yang bisa dengan tenaganya, yang bisa dengan IT-nya, sebarkan ke masyarakat luas, di Telegram, di grup-grup, agar manusia tahu dakwah ini itu bagian dari dakwah ilallah, dan engkau akan mendapatkan pahala bagi mereka-mereka yang mengikuti jejak langkahmu. Hadirin kaum muslimin, itulah dia kehidupan Nabi dan para pengikutnya. Selalu berdakwah dan berdakwah. Setiap kita harus tawasau bil haqqi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menggugah kita semuanya untuk berfikir dakwah ahlu sunnah di wilayah sini, di wilayah antum sini, bahu membahu ikhwan dengan ikhwan, ummahat dengan ummahat, bahu membahu ustadz dengan ikhwan yang ada. Bagaimana dakwah ini berkembang terus. Yang pertama itu kebutuhan kita masing-masing. Yang kedua itu menjadi sebab keistiqomahan kita masing-masing. Dan kita berharap pahala besar dari dakwah ini. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.